Ini rekam. Jadi, selamat pagi. Pada hari ini hari Kamis tanggal 20 ya. Ya. 20 Agustus 2020. Saya Melkianus Ebenezer Pelo, sarjana hukum, sebagai pemilik mata rela sekaligus tokoh adat, tokoh masyarakat, walaupun usia sebaya dengan narasumber, tetapi saya dituakan dengan keluarga. Pak Muse? Iya. Di mana saya bersama adik saya Musila yang mamanya adalah Sarte Tule, cucu dari nenek moyang kami yang bungsu namanya Ani Tule. Dan bersama dengan salah satu cucu dari Kiukanak juga yang Fangidae, mamanya Pelo, yaitu Pace Fangidae. Kami berada di atas titik Bukit Batu Pekinak, sebelah timur Mata Arlela dan Kompleks Saulela, radius sekitar kurang lebih 300 sampai 500 meter. Di mana di lokasi ini terdapat benteng pertahanan para pahlawan kerajaan Rote Tengah, dalam hal ini tua-tua adat atau ke meo-meo atau jago perang daripada suku atau ke Leo Kiukanak, yang di dalamnya terdiri dari marga Pelo, Tule, Fangidae, Liel, Silbelan, Hailitik, Delu, Solodale, Mauk, Kiloanan, dan juga Delu. Itu di sini tua-tua adat atau jago-jago atau meo-meo, bahasa Rote bilang jago atau meo. Mereka buat benteng pertahanan untuk lindungi diri dari musuh, penjajah. Jadi ini disebut juga kota musuh atau kota benteng pertahanan diri dari serangan musuh. Yang mana pada saat penjajahan dari Inggris sampai dengan Belanda, Jepang, sampai merdeka, ini moyang-moyang kita bangun pertahanan ini untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, yang notabene dikenal dengan perang adu domba. Iya toh? Jepang itu perang adu domba. Jadi Belanda itu perang adu domba. Dia memberikan musi atau memberikan saran kepada leo-leo atau manek-manek atau raja-raja atau jago perang untuk saling berperang antara kerajaan Rote. Yang waktu itu kerajaan Rote ada 6 kerajaannya, Pak Muse. Kerajaan Rote diadu domba. Dan yang paling terkuat itu nanti dipilih untuk berangkat ke Pulau Timur dengan perahu bodi ke Pulau Timur untuk menyerang kerajaan Timur, mengusir dari pesisir pantai, dan kerajaan Helong di Semau untuk mereka kuasai di sana. Itu trik daripada Belanda atau penjajah. Nah, di sini masih terlihat bahwa bekas-bekas bukit batu atau pagar betis yang dibentuk batu, yang dikatakan kota musuh, namun sudah terkesan akan punah karena mungkin dari generasi yang tidak tahu, sehingga mereka bisa gunakan batu ini untuk bahan bangunan. Tetapi masih ada bukti barisan. Nah, di dalam kota musuh ini terdapat gua-gua kelelawar. Sebelah sini gua besar. Ya, gua-gua kelelawar ada salah satu di sana kami. Salah satu yang saya tunjuk Bungkai di situ ada sambungan, ada 3 titik. Dari timur ke barat ada gua kelelawar. Kedalaman sekitar 10 meter, panjang sekitar 150 sampai 200 meter. Mari di sini pemus dengan kakak Pace. Ini kedua adik saya ini adalah narasumber pemandu wisata, dan harapan mereka bersama keluarga besar Kiukanak di Rote Tengah, Rote, Desa Lidamano, Kecamatan Rosurga, dan Desa Lidabesi. Mereka mengharapkan supaya tempat ini, situs sejarah ini, menjadi daerah wisata untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan daripada masyarakat kami di sini. Dan segi pariwisata selain itu ada sumber air, mata air yang bisa menghidupkan kehidupan masyarakat dengan cara bertani, berkebun, dan bersawah. Nah, ini adalah tumpukan kota musuh. Yang di sebelahnya ada gua kelelawar atau gua ular dan gua sarang walet. Kenapa sampai dipilih tempat ini untuk kota pertahanan? Karena diapit oleh 3 gua, Pak Muse?
tiga goa yang merintangi pinggiran daripada kota musuh ini, tujuannya supaya lajunya tekanan musuh terhambat karena ada lembah tinggi dalam. Nah ini kota musuh ini Pak Mus dan Pak Bapak sebagai pemandu wisata narasumber, dia punya titik luas dari kota musuh ini berapa banyak luasnya, kira-kira berapa meter? Dia sekitar 50 ini. 50 kali 50. Berarti kota Pisang dari mana ke? Ke sini Pak sana. Jadi dari timur ke barat. Dan kota musuh ini Papa Mus dan Papa C itu dia dia bentuk bulat atau bentuk lonjong telur. Lonjong telur. Nah pintunya masuk ke dalam benteng ini dari mana Pak? Dari sini. Oh dari bagian timur. Dan dari barat. Dari timur dan barat. Jadi dari timur itu berarti dari ujung timur lempengan Bukit Batu Pekinak. Dari barat itu lempengan Bukit Batu Pekinak yang di ujungnya Mata Air Lela. Iya. Ada Dan dua pintu. di ujung barat ada lembah. Ya, Jadi sampai Tebing. bisa tebing. tebing yang terjal tinggi. Jadi katakan itu adalah ujung atau penghulu dari Bapak Keteluk. Iya. Kita Iya. Bapak Keteluk itu adalah pertemuan tiga lembah kering yang pada musim hujan lebat akan terjadi bencana banjir yang besar seperti pada bulan Maret 2020. Iya toh kakak? Yang mana di ujung lembah, tiga lembah itu terdapat Mata Air Lela yang akan menerima tekanan banjir daripada tiga bapak itu. Akhirnya terjadi erosi, bencana yang material batu menutup sumber air Mata Air Lela. Nah ini sangat gagah karena hamparnya rata kakek sampai sana. Di dalam benteng musuh ini terdapat pohon-pohon kusambi dan juga hutan pelindung lainnya sebagai benteng perlindungan. Rata bagus ini dulu pasti di tempat ini kita tiga sepakat dulu. Pasti di tempat ini terjadi banyak korban di sini. Iya Pak Kapes. Baik daripada Musuh kita ataupun punya orang-orang jago perang yang bertahan di sini maupun musuh. musuh pasti. Karena dulu itu kan mereka hanya gunakan senjata kayu, yaitu bambu runcing dan juga Senapan tumbuk. kayu-kayu hutan yang bisa dijadikan tombak, bentungan, ataukah kartupel. Kan dulu kan dikenal pakai itu, menyeramu pakai kartupel, air sisiluk. Sisiluk itu yang dia dari daun lontar, dilipat ujung dua, dipegang, baru nanti ditaruh batu, dia ayun, dia lepas, nanti batunya itu bagaikan peluru. Nah ini adalah kakak Pacu, coba ini di sini. Ini salah satu pinggiran benteng musuh. Dari timur sampai barat terbentang jurang yang dalam. Nah ini salah satu bukti. Untuk itu bagi para wisatawan, terutama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pemerintah Kabupaten Rotendao, mewakili pemerintah RI, tempat ini perlu diorbitkan dan dijadikan tempat wisata yang sangat berharga dan sangat indah karena memiliki nilai-nilai budaya yang sangat khas dan kristal. Di sini, oh itu Pak Mus, batas itu toh? Ya. Jadi dia bentuknya lonjong telur. Ini pintu. Coba kakak ke sana. Jadi sana benteng bagian barat. Nah, di bagian utara daripada benteng ini, yang ketinggian kurang lebih 300 kaki dari daratan utara, terdapat tebing yang tinggi kurang lebih 300 meter. Dan di hamparan barat atau utara terdapat kawasan sawah Mata Air Lela, sehingga dapat memberikan panorama yang indah
bagi wisatawan untuk melakukan selfie atau melakukan shooting untuk memberikan masukan kepada mancanegara bahwa di Pulau Rote, pulau terkecil di bagian selatan Indonesia, yang dikatakan bahwa dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke, inilah Pulau Rote Pagar Selatan. Terdapat objek wisata yang sangat menarik, baik daripada bukit-bukit batu yang tinggi, benteng atau kota pertahanan musuh, sumber mata air, kawasan persawahan yang berada di poros tengah dari Kabupaten Rotendao. Yang ada jalan poros tengah yang dari bagian tengah Pulau Rote itu menghubungkan dari Pantai Nembrala sampai ke Pantai Teluk Seribu, yang dicanangkan atau sudah dibuat tempat wisata skala internasional oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Victor Bung Tinglong Laskudat, Sarjana Hukum. Nah, ini di Rote ini banyak tempat wisata, termasuk tangga 1000 di Nusa Lole. 300. Di tangga 300 di Lole itu sangat tinggi, dari ketinggian sampai ke dataran pantai. Terus ada lagi yang di Seda, salah satu danau yang namanya Danau Seda. Terus ada mata air Kaden juga seperti Lela, tapi dia dalam tebing yang cukup dalam, tapi sumber air yang besar. Namun kalau Lela sangat tepat, sangat menarik, karena berada di poros tengah di muka jalan umum. Itu perlu dibangun jalan hotmik, jalan poros tengah penghubung kecamatan di Nembrala, pantai wisata selancar angin, laut, sampai ke Pulau Seribu di Pepela. Mungkin ini saja sedikit gambaran dan menjadi wacana, menjadi masukan yang berharga untuk kita semua, terutama pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Rotendao, untuk orbitkan objek-objek wisata yang belum tersentuh sampai saat ini. Sekian, terima kasih. Kami narasumber Pace Fangedaya, Mus Sinlae, dan saya sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, Melkianus Ebenezer Sarjana Hukum. Sekian, terima kasih. Salam. Salam. Laulai.